Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka edisi 2022. Pada bab 5, luas daerah bangun datar. Kita akan membahas pada bagian A, konsep luas daerah bangun datar di halaman 133 sampai dengan 143. Yuk ikutan promo les bahasa Inggris online khusus subscribers online class 101 official. Biaya lesnya hanya 150.000 per bulan untuk kelas reguler. Daftar sekarang yuk. Klik link yang ada di deskripsi ya. Yuk di subscribe dulu. Klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas untuk bab 5, luas bangun datar. Luas daerah bangun datar. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menemukan cara menghitung luas berbagai daerah bangun datar dan mengetahui kapan harus menggunakannya. Nah, ini ada peta konsepnya ya untuk pembelajaran kali ini. Kata kuncinya adalah bangun datar, bangun gabungan, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, luas daerah, persegi, persegi panjang, dan trapesium. Di kelas 4 kalian sudah belajar berbagai macam bangun datar beserta ciri-cirinya. Di antaranya adalah berbagai macam segitiga dan segi 4. Di kelas 5, kalian akan menggunakan pengetahuan tersebut untuk belajar luas berbagai daerah bangun datar seperti persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, dan bangun gabungan. Yuk kita membahas bagian A, konsep luas daerah bangun datar. Nah adik-adik, pada bab sebelumnya kalian telah mengenal kompleks Keraton Yogyakarta yang dikelilingi oleh benteng bersejarah yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Di bagian utama kompleks keraton tersebut terdapat tanah lapang yang sangat luas bernama Alun-Alun Utara. Alun-alun berasal dari kata alun yang bermakna ombak. Pada zaman dahulu, Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta merupakan tanah lapang berpasir yang menggambarkan gelombang ombak. Orang-orang yang berjalan di atasnya diajak untuk menghayati makna bahwa manusia akan menjalani berbagai gelombang pasang surut kehidupan sebelum kembali kepada Sang Pencipta. Pada tahun 2022, Keraton Yogyakarta memugar Alun-Alun Utara untuk mengganti material tanahnya dengan pasir yang didatangkan dari Jawa, dari pantai selatan Jawa. Selama beberapa bulan, banyak truk berlalu lalang membawa pasir pantai menuju Alun-Alun Utara. Coba kalian pikirkan, berapa banyak pasir yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh area alun-alun tersebut? Jika satu truk mampu mengangkut pasir untuk menutupi sebagian alun-alun dengan luas tertentu, berapa truk yang dibutuhkan untuk menutupi alun-alun dengan pasir? Apa yang harus dihitung terlebih dahulu untuk melakukan pemugaran tersebut? Nah, banyaknya pasir yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh alun-alun bergantung pada luas alun-alun utara yang hendak dipugar. Meski luas alun-alun makin banyak pasir yang makin luas alun-alun makin banyak pasir yang dibutuhkan. Sehingga semakin banyak pula truk yang dibutuhkan untuk mengangkutnya. Nah adik-adik pernah nggak lihat pekerja bangunan memasang ubin di lantai? Nah pada saat memasang ubin, pekerja memastikan seluruh lantai terpasang ubin dengan rapat. Tidak ada yang renggang ataupun berlubang. Coba perhatikan denah rumah berikut ya. Jika seluruh rumah lantai tersebut akan dipasang ubin berukuran 1 meter x 1 meter, dapatkah kalian memperkirakan banyaknya ubin yang dibutuhkan? Lukas dan teman-temannya bersama-sama memperkirakan banyaknya ubin yang dibutuhkan pekerja. Ayo kita berbagi tugas. Aku akan menghitung banyaknya ubin yang dibutuhkan untuk ruangan yang lebih besar.
Aku coba menghitung untuk dapur ya. Baiklah, aku akan menghitung banyaknya ubin yang dibutuhkan untuk kamar tidur. Sepertinya ada 2 kamar tidur. Aku bantu ya, Nis. Kalau begitu aku coba menghitung bagian kamar mandi. Kalian juga bisa ikut membantu Lukas dan teman-teman untuk menghitung banyaknya ubin yang dibutuhkan di setiap ruangan. Cobalah berkelompok dan perhatikan ukuran ruangan-ruangan pada denah rumah yang akan dipasang ubin. Ruang manakah yang membutuhkan paling banyak ubin? Nah, ini jawabannya adalah ruang tamu. Mengapa begitu? Berbentuk apakah lantai dari ruang tersebut? Nah, sekarang kita lihat ke atas ya adik-adik ya, di gambar denahnya. Akan Karina copy gambarnya ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Sekarang kita kembali ke teksnya. Nah, mengapa begitu? Di sini kita bisa menjawab untuk bagian ini. Nah, yang ini adalah karena memiliki ukuran paling besar. Ya. Kemudian boleh ditambahkan yaitu 3 meter kali 4 meter. Apakah bangun berbentuk apakah? Ini bentuknya adalah persegi panjang ya. Nah, ini persegi panjang. Jika dibandingkan dengan ruangan-ruangan yang lain, apakah lantai di ruangan tersebut paling luas? Iya. Kemudian berikutnya, sebaliknya ruang manakah yang membutuhkan ubin paling sedikit? Nah, paling sedikit ini ya, yaitu kamar mandi. Mengapa begitu? Ya, karena memiliki ukuran paling kecil. Ya, yaitu 2 kali 1 meter. 2 meter kali 1 meter ya. Bentuk apakah lantai di ruangan tersebut ini? Nah, ini juga persegi panjang. Jika dibandingkan ruangan yang lain, apakah lantai di ruangan tersebut paling sempit? Iya, betul ya. Adakah ruangan yang membutuhkan ubin sama banyak? Di sini yang sama banyak itu kalau kita lihat ruang tidur 2 dan ruang tidur 1, yaitu membutuhkan ubin sama banyak. Nah, ini jawabannya ya. Manakah? Berarti ruang tidur 1 dan 2. Berbentuk apakah lantai di kedua ruangan tersebut, yaitu persegi. Sekarang kita tentukan tabel di bawah ini. Yang pertama, makin besar ruangan makin luas lantainya. Nah, ini benar. Makin luas lantainya makin banyak ubin yang dibutuhkan. Betul, benar ya. Jika lantai 2 ruangan sama luasnya, maka ubin yang dibutuhkan tidak sama. Nah, ini salah ya. Artinya kalau sama besarnya atau sama luasnya, berarti ubinnya sama ya. Nah, jika lantai di ruangan itu kita anggap mewakili daerah berbentuk bangun datar, menurutmu apakah luas daerah bangun datar itu? Bagaimana cara menghitungnya? Coba jelaskan menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, luas daerah bangun datar adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya daerah yang dibatasi oleh bangun datar. Satuan yang digunakan adalah satuan luas. Nah, yuk kita mengenal satuan luas. Coba ingat kembali denah rumah yang akan dihitung luasnya oleh Lukas dan teman-teman. Ayo kita bantu mereka menghitung luas lantai di setiap ruangan pada denah rumah tersebut.
kalian perlu menyiapkan kotak-kotak satuan berbentuk persegi berikut ini. Sediakan kertas berpetak besar dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm untuk setiap kotaknya. Jika tidak ada, kalian bisa menggambarnya di kertas kosong ya. Jika kesulitan, kalian boleh meminta bantuan dari guru atau orang tua. Nah, kemudian guntinglah sebanyak mungkin kotak-kotak satuan yang ada di kertas tersebut. Ya, lalu kemudian setiap kotak satuan akan tampak seperti gambar di samping yang seperti ini ya. Lalu kotak satuan di samping berbentuk persegi. Panjang dan lebarnya sama, yaitu satu satuan. Satu kotak satuan tersebut kita namakan sebagai satu satuan luas. Jika menggunakan satuan baku dengan panjang dan lebar persegi satuan masing-masing 1 cm, maka satu persegi satuan mewakili 1 cm persegi, dibaca 1 cm persegi. Nah, kemudian jika panjang dan lebar persegi satuan masing-masing 1 meter, maka 1 persegi satuan mewakili 1 meter persegi, dibaca 1 meter persegi. Nah, kalian sudah memiliki banyak kotak satuan untuk kalian gunakan dalam mengukur luas lantai ruangan-ruangan pada denah rumah. Nah, sekarang kita eksplorasi ya. Kita bantu Lukas dan teman-teman mengukur luas lantainya. Ubin yang akan dipasang berukuran 1 meter dan lebar 1 meter, jadi 1 kali 1 meter. Satu kotak satuan dapat kita anggap mewakili 1 ubin tadi, yaitu 1 meter persegi. Jadi luas lantai akan sama dengan banyaknya ubin yang dibutuhkan. Kemudian sekarang kita lihat ruangan yang pertama kita mau hitung, yaitu adalah ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, di sini coba adik-adik perhatikan berbentuk apakah ruang tamu itu. Ini adalah bangun gabungan ya, karena ada 2, ini dan kamar mandi. Bangun gabungan. Tempelkan kotak-kotak satuan sampai menutup rapat seluruh denah ruang tamu. Ada berapa kotak satuan yang dibutuhkan untuk menutup seluruhnya? Nah, artinya kalau kita lihat di sini ini 4, berarti kita hitung begini. Nah, kayak gini. Kita bisa buat garis-garis dulu ya. Anggap aja adik-adik menempel karena Karina tidak bisa menempel di layar sini. Jadi kita buat kayak gini. Nah, ini satu kotak itu artinya adalah 1 meter kali 1 meter. Kita hitung ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu seluruhnya. Nah, tapi pertanyaannya di sini dibutuhkan untuk menutup seluruhnya. Nah, betul tadi 13 ya. 13 bukan, 3 kali 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 ya. 15 kotak. Kemudian di sini jadi luas ruang tamu. Ruang tamunya berarti dikurangi 2 ya untuk kamar mandi. Berarti kalau ruang tamu 13 meter persegi. Dengan demikian banyaknya ubin yang dibutuhkan adalah titik-titik buah. 15 ya tadi ya. Kemudian sekarang coba gunakan cara lain. Gambarlah kotak-kotak berbentuk persegi ukuran 1 cm. Nah, ini tadi sudah kita lakukan ya. Lalu kemudian sekarang kita lihat untuk kamar tidur 1 dan kamar tidur 2. Ada berapa kamar tidur? 2 ya. Berbentuk apakah? Persegi. Apakah ukuran keduanya sama? Sama ya. Nah, ini kalian boleh jawab sama atau boleh iya. Kemudian tempelkan kotak-kotak satuan sampai menutup rapat 1 kamar tidur. Ada berapa kotak satuan yang dibutuhkan untuk menutup 1 kamar tidur? Nah, kita lihat di sini. Kita gambar. Nanti sebenarnya di sini minta untuk gambar-gambar juga, tapi kita langsung aja di sini ya. Berarti ini kita buat kayak gini. Sini. Nah, kayak gini ya, kurang lebih nanti kalau pakai supaya rapi pakai penggaris. Berarti ada berapa kotak satuan yang dibutuhkan untuk menutup 1 kamar tidur?
Untuk satu kamar tidur berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Luas kedua kamar tidur tersebut adalah 2 kali 9, 18 meter persegi ya. Nah, dengan demikian ubin yang dibutuhkan adalah 18 buah. Sekarang coba gunakan gambar kotak-kotak satuan, tadi sudah ya. Dengan cara yang sama jawablah pertanyaan berikut. Nah, sekarang kita ke dapur dan kamar mandi. Nah, untuk luas dapur itu berarti kita kalau buat kayak gini supaya langsung ya, nanti kita nggak double. Ini adalah 6. Terus untuk ini 6. Kalau kamar mandi 2 ya. 2 buah. Nah, selanjutnya cobalah dengan menggambar kotak satuan, tadi sudah ya. Juga sudah. Sekarang kita ke ayo berlatih. Perhatikan bangun-bangun datar berikut. Hitunglah luas daerah bangun-bangun datar tersebut dengan menggunakan kertas berpetak. Coba kita lihat apakah ada jawabannya di bawah. Nah. Oke, kita bisa lihat yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang B 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Kemudian berikutnya bangun C 1, 2, 3, 4, 5, ini 15. Yang D itu adalah 16 ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Kemudian yang ini. Nah, sebelum kita menjawab yang ini, kita lihat berikut ya. Tampaknya mudah untuk menghitung luas ABCD. Semuanya utuh. Bagaimana dengan EFG? Nah, aku punya ide. Perhatikan kotak-kotak yang tidak utuh pada bangun E. Nah, ini ya. Kalau kita pindahkan ini, jadi kita putar balik gitu ya. Itu dia akan membentuk bangun seperti ini. Ya. Apakah luas bangun E berubah? Di sini tidak ya. Tidak. Kemudian, apakah cara Yohana dapat diterapkan untuk menghitung luas F dan G? Bisa. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk ikutan promo les bahasa Inggris online, khusus subscribers online class 101 official. Biaya lesnya hanya 150.000 per bulan untuk kelas reguler. Daftar sekarang yuk. Klik link yang ada di deskripsi ya. Yuk di-subscribe dulu. Klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.